persidangan Rangkong Julang Emas di Pengadilan Negeri Jakarta Timur kian memanas. Saksi kunci menghilang, membuka dugaan adanya jaringan perdagangan satwa dilindungi yang belum tersentuh hukum. Fakta persidangan mengarah pada keterlibatan pihak lain, namun hingga kini belum terungkap di meja hijau. Keluarga terdakwa mempertanyakan belum diprosesnya pihak yang diduga sebagai pembeli akhir adalah Wolas Yuni Nugroho Kades alias Hoho. Mereka mendesak agar yang bersangkutan dihadirkan di persidangan untuk membuka fakta secara terang. Simak berita selengkapnya. Ini terkait satwa yang dilindungi, yang dugaan penanaman satwa dilindungi yang melibatkan Kades Hoho, gimana sih kronologisnya? Kronologisnya waktu saya diminta keterangan sama Polda ini belum selesai, masih ada tambahan. Pagi-pagi beliau ke tempat saya jemput saya dibawa ke belakang rumahnya di kebun itu, terus di sana dia minta istilahnya saya suruh ngamanin barang bukti Rangkong itu, tapi karena ya mungkin saya bilang kan ini udah sini saya tiara aja lah, ngapain kita takut cuma Rangkong, saya bilangnya kayak gitu. Terus kami Solo pulang ngomong sama saya, tapi Mbak Sabar yang bawa sini kayak gitu. Mbak Sabar itu pembantunya. Mau Sabar katanya udah dibuang di sini, di mana sih ya, kan cari-cari itu karena lama nggak datang-datang. Pak Kades nyamperin ke rumah karena Sabar itu pembantunya tuh. Terus datanglah Pak Kades sama Mbak Sabar. Terus Mbak Sabar itu memberi kesaksian bahwa Rangkong itu katanya dibuang di kebun itu, tapi saya cari-cari nggak ada, katanya paling dibawa orang. Nah ini saya udah nggak membahas lagi Rangkong. Terus saya tahu Rangkong sekarang kemarin-kemarin itu masih sama Mbak kalau untuk dulunya, tapi kalau untuk saat ini saya udah nggak tahu gimana. Mungkin itu ada tanggapan. Ibu sebagai istrinya Pak Ferry, gimana sih tanggapannya tentang perkaranya Pak Ferry? Jadi gini awalnya ya Pak ya, saya ini dengar cerita suami saya langsung ya. Katanya suami saya itu disuruh mencarikan burung tersebut. Akhirnya suami saya mencarikan burung tersebut lewat Facebook. Itu penjual pertama kan emang penjual besar Pak, burung dilindungi itu. Penjual pertama langsung malamnya karena setelah burung itu dikirim ke Pemalang pakai travel. Paginya nyampe burung itu langsung dikirim ke tempat Pak Kades Hoho. Selang 1 hari kalau nggak 2 hari itu dari Polda Metro Jaya ke rumah suami saya itu menanyakan burung itu. Akhirnya suami saya dibawa itu ke tempat Pak Kades Hoho sama kalau nggak salah ada orang itu 8 kalau nggak 9 orang itu dari Polda Metro Jaya. Tetapi sampai di sana suami saya itu Pak Kades Hoho tidak mengakui bahwa dia sudah membeli burung ke suami saya gitu. Terus suami saya menanyakan ada bukti transferan itu, dan Pak Kades Hoho itu mengelak, bilangnya itu pelunasan burung yang udah lama dibeli. Dan kemarin Pak Kades Hoho sempat menjadi saksi di persidangan, saksi ahli. Itu dia mengelak bahwa katanya burung itu dibawa pulang lagi sama suami saya, padahal enggak gitu. Terus bukti transfer ada? Bukti transfer ada, cuman Pak Kades Hoho bilangnya burung perlu bukti pelunasan burungnya udah lama dibeli gitu. Nilai jual beli burung tersebut berapa? Suami saya beli 800.000 dijual 5 juta. Dijual 5 juta kepada Kades Hoho. Berarti pengakuan pada Pak Kades Hoho, Pak Kades Hoho itu pengakuannya tidak membeli dan tidak memesan burung tersebut. Bilangnya Pak Kades Hoho itu memesan burung, tapi yang diantar bukan burung yang dia pesan gitu. Terus sampai di sana katanya ditinggal pergi sama Pak Kades Hoho. Terus bilangnya burungnya dibawa pulang lagi sama suami saya gitu. Pada saat transaksi ada berapa orang di sana? Ada saksinya apa? Ada saksi supir suami saya sama Mas Bima. 3 orang. 3 orang. Ada sempat video 2 detik itu Pak, ada burungnya juga di situ kelihatan sama ada Mas Bima juga. Pak Kades Hoho ada juga? Pak Kades Hoho-nya nggak ada. Nggak terlihat? Tidak terlihat.
Tapi ininya ada videonya yang waktu Videonya udah detik ada. Di rumahnya. Ada di teras Pak Kades Soho. nanti di Ada ini, ada. dengan peristiwa ini itu bagaimana Bu? Harapan Ibu pada penegakan hukum itu sendiri tentang Ya, kasus ini. keadilannya, soalnya kan suami saya ikutnya perantara gitu. Harusnya ya memang suami saya salah, tapi kan dia posisi di tengah-tengah karena dia disuruh mencarikan burung tersebut oleh Kades Soho gitu Pak. Itu berarti suami Ibu disuruh sama Iya, Kades Soho ini? karena katanya buat wisata edukasi desa. Itu Mungkin kan karena Pak Kades yang memesan, jadi suami saya langsung mencarikan gitu Pak. Mungkin segan gitu. Nah, terkait yang untuk penuntutan suami Ibu ini, Ibu mengetahui nggak itu bagaimana penuntutannya? Belum. Sesuai yang disampaikan oleh tadi Mas Bagus bahwa ada peralihan penuntutan dengan di pasalnya. Bagaimana itu menurut Mas Bagus? Oh yang tadinya perantara jadi penada. Iya. Saya kurang tahu itu malah. Tanya. Iya. Soalnya suami saya sempat ngabarin saya perantaranya kalau nggak salah itu dihapus. Oh, jadi dilengkapi tuh Jadi dia jadi ikut jual beli gitu Pak, kayak penjual pertama gitu. penada berarti jatuhnya. Yang jual pertama si yang bin rasa itu. Iya, Agus Bin Rasa itu. Bin Rasa itu orang Ciracas. Jakarta. Harapan Ibu kepada Kades Soho ini bagaimana? Ya mudah-mudahan mengakui kalau sudah memesan atau menyuruh mencarikan burung tersebut ke suami saya agar suami saya hukumannya ringan. Soalnya saya punya 2 anak Pak, masih kecil-kecil. Suami saya juga tulang punggung keluarga gitu. Gitu. Harapan Ibu itu sendiri daripada kasus ini apa pada Mudah-mudahan penegakan? hukuman suami saya ringan. Terus buat Pak Kades Soho mudah-mudahan mengakui bahwa dia udah memesan burung itu ke suami saya gitu loh Pak, biar nggak berat di suami saya aja gitu. Kan harusnya ada penjual pasti ada pembeli, tetapi Pak Kades Soho itu menghilangkan barang bukti gitu Pak. Himbauannya kepada Kades Soho itu sendiri, Ibu. Gimana ya Pak? Ya intinya saya cuma minta dengan rendah hati saya, mudah-mudahan Pak Kades mengakui gitu Pak, biar hukuman suami saya itu ringan gitu aja Pak. Izin sama Ibu siapa? Ufi. Oke. Gabung Bang, saya mau nanya dengan. Perkara kasus suaminya ini Pak Peri, Bapak Peri. Harapan saya ya kalau emang suami saya ditahan, harusnya Pak Kades Soho juga ada di sini juga gitu Pak. Saya benar-benar minta tolong Pak Presiden Prabowo agar kasus ini benar-benar diusut sampai tuntas, karena yang disuruh mencarikan burung tersebut adalah Pak Kades Soho. Kenapa dia tidak sampai di sini juga gitu loh Pak. Apalagi kan suami saya tulang punggung, saya punya 2 anak masih kecil-kecil Pak. Harapan saya terhadap dia itu terlalu besar gitu. Iya, saya mengakui suami saya salah karena sudah menjual burung dilindungi. Tetapi kalau dia tidak dapat perintah dari Prabowo untuk mencarikan burung tersebut, dia tidak akan pernah mencarikan burung tersebut Pak gitu. Harapan saya kalau suami saya ada di sini, harusnya Pak Kades Soho juga ada di sini untuk mengakui kesalahannya gitu Pak. pesan-pesan buat Pak Presiden gimana, Ibu? Ya, hukum di negeri ini harus seadil-adilnya Pak. Jangan hanya orang rendah aja, orang yang nggak punya, yang harus bisa ngerasain kayak gini Pak gitu. Maksudnya, ya pokoknya saya minta tolong sama Pak Presiden. Maksudnya hukum di negara kita emang kadang nggak adil gitu Pak. Karena orang bawah selalu ditekan. Kalau orang ada duitnya itu kayak punya salah tapi nggak punya salah gitu Pak. Terima kasih, Bu.